Di cerita sebelumnya Patriark Zhao menyerang penetua ke-6 atas perintah dari Sima Ren untuk menggagalkan rencana dari sang raja. Setelah itu Zhao Hong berkata, "Aku sudah berjanji kepadamu akan mengambil alih token formasi dan aku akan benar-benar melakukannya." Dengan sangat terkejut kedua wanita lainnya berkata, "Zhao Hong, beraninya kau mengkhianati sang raja, apa kau sudah tidak waras?" Dan kejadian itu membuat semua orang yang berada di tempat itu merasa sangat terkejut. Dan dengan sorot mata yang tajam Zhao Hong berkata, "Aku memang sudah tidak waras, sejak aku menjadi kepala keluarga. Kalian melakukan apapun untuk melemahkan pengaruhku. Ketika aku dan istri berada jauh dari kediaman, kalian membawa putri sulungku ke perbatasan dan mengasingkannya. Setelah itu istriku hamil anak kedua kami, dan kalian mendengar jika janin di dalam perutnya memiliki kondisi tubuh yang langka. Sehingga kalian melakukan berbagai cara dan membuat istriku tidak bisa selamat setelah dia melahirkan. Dan hal itu juga menyebabkan putri keduaku seperti kehilangan keinginan untuk hidup." Setelah itu Zhao Hong mengambil token formasi sembari dia lanjut berkata, "Sungguh memalukan memiliki keluarga seperti ini. Lebih baik kalian menghilang bersama kerajaan yang menjijikkan ini." Dan di saat itu juga Zhao Hong mengaktifkan token formasi naga. Sehingga saat ini energi yang telah dikumpulkan oleh formasi naga dilancarkan dengan sangat cepat untuk menyerang istana kerajaan Longyan yang berjarak cukup jauh dari tempat itu. Dan semua orang yang berada di sana merasa sangat terkejut ketika melihat serangan dahsyat itu mengarah ke istana kerajaan Longyan. Kembali kepada Zhao Hong yang kini telah menghilangkan penetua kedua, sehingga membuat penetua ketiga merasa sangat ketakutan sembari dia berkata, "Zhao Hong, sekarang kau adalah seorang pengkhianat. Ini adalah kejahatan serius yang dapat membuat seluruh keluarga Zhao dihilangkan." Dan Zhao Hong hanya tertawa dengan sangat keras sembari dia berkata, "Asal kau tahu, jika sang raja masih hidup dia akan tetap menghancurkan 9 keluarga. Tapi aku akan berterima kasih kepadanya karena telah membersihkan semua sampah ini. Meskipun begitu dia tidak akan mungkin bisa selamat setelah terkena serangan ini." Kemudian kini beralih di istana kerajaan dan terlihat semua orang sangat panik ketika serangan dari formasi naga semakin dekat dengan istana. Namun di saat bersamaan ada sebuah energi yang sangat besar mencoba menahan serangan itu. Dan kini terlihat energi naga itu telah tertangkap oleh fluktuasi energi yang membentuk sebuah tangan yang sangat besar. Dan di saat itu juga Raja Kerajaan Longyan berteriak, "Zhao Hong, berani sekali kau melakukan semua ini." Dan ketika suara itu menggema, lantai yang berada di atas arena kompetisi perlahan mulai hancur, yang membuat mereka semua merasa sangat terkejut karenanya. Dan dengan sorot mata yang tajam Master Xiao bergumam, "Sungguh kekuatan yang luar biasa. Raja Longyan ini secara diam-diam membiarkan kerajaan Qingque memasuki wilayahnya dan berniat menghilangkan mereka semua. Mungkinkah dia telah dipromosikan menjadi immortal sejak lama?" Beralih di sisi lain, kini terlihat Raja Longyan yang dipenuhi dengan energi melesat dengan sangat cepat sembari mengeluarkan tekanan energi yang sangat mengerikan. Meskipun terkena tekanan energi yang sangat kuat, Zhao Hong tetap berusaha mempertahankan formasinya sembari dia berkata, "Jisoo, tak kusangka selama ini kau telah menyembunyikan kekuatanmu. Tapi hari ini aku tetap ingin kau menghilang bersama dengan kerajaan ini." Dan di saat itu juga Zhao Hong kembali mengarahkan energi formasi dari dalam token untuk menyerang fluktuasi energi milik Jisoo yang menahan fluktuasi energi naga. Sehingga kini membuat fluktuasi energi Jisoo hancur seketika dan membuat fluktuasi energi naga kembali terlepas. Dan tanpa menunggu lama fluktuasi energi naga itu langsung menyerang Jisoo yang kini telah berada di tempat itu. Dan di saat fluktuasi naga itu akan melahap Jisoo, Sima Ren telah menyiapkan sebuah energi di dalam tombaknya sembari dia berkata, "Apakah kau pernah mengira jika hari ini akan terjadi? Lihatlah dengan kedua matamu bahwa kerajaan Longyanmu akan segera jatuh ke tanganku." Dan di saat itu juga Sima Ren melesat dengan sangat cepat ke arah Jisoo. Dan ketika menerima hentakan energi yang dikeluarkan oleh Sima Ren, semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut dan diri mereka merasa terguncang saking kuatnya. Dan Master Xiao hanya mengamatinya sembari dia bergumam, "Dua orang terkuat akan segera bertarung di tempat ini." Dan saat ini Jisoo sedang menarik seluruh energi untuk mendekat kepadanya. Energi yang berada di tempat ini mulai tidak stabil. Dan ketika menatap bekas pijakan Sima Ren, Master Xiao bergumam,
Tempat ini adalah arena kerajaan yang secara khusus diberkati oleh Master Formasi. Setidaknya dapat menahan kekuatan penuh dari seseorang yang berada di tahap Mahayana. Aku tidak menyangka jika di dalam kompetisi nasional kali ini dua orang terkuat akan bertarung di tempat ini. Beralih ke dalam pertarungan, sembari mengarahkan tombaknya untuk menyerang. Sima Ren berkata, "Jiksu, kau bisa menghilang di tempat ini dengan damai. Dan kau akan dihancurkan oleh naga yang kau rawat dengan tanganmu." Namun Jiksu menyiapkan sebuah pil di dalam mulutnya sembari dia berkata, "Semua ini memang benar-benar di luar ekspektasiku, tapi sebenarnya aku telah siap dengan semua ini." Dan di saat itu juga Jiksu menghancurkan pil yang berada di dalam mulutnya. Sehingga kini dia mulai berteriak dengan keras dan energi yang berada di dalam tubuhnya mulai melonjak dengan sangat pesat. Dan secara perlahan tubuhnya mulai bertransformasi berubah menjadi seekor naga. Dan akibat dari ledakan energi itu Sima Ren beserta fluktuasi energi naga yang akan menyerangnya dibuat terhempas oleh energi itu. Sehingga kini fluktuasi energi naga secara perlahan mulai menghilang. Dan token yang berada di tangan Zhao Hong telah kehilangan kekuatannya. Yang membuat Zhao Hong merasa sangat terkejut sembari dia bergumam, "Aku tidak percaya formasi ini dapat dihancurkan." Beralih kepada Li Feng yang berkata, "Kekuatan macam apa itu sebenarnya?" Lalu naga surgawi yang bersama Master Xiao mengatakan bahwa dia merasakan nafas garis keturunan naga dari klan utara. Yang membuat Master Xiao hanya bergumam, "Sepertinya aku merasakan perasaan yang sama. Apakah karena sistem telah menggabungkan garis keturunanku dengan klan naga? Lalu apa yang baru saja terjadi? Mengapa Raja Longyan mengalami perubahan energi yang begitu kuat dalam garis keturunan naga?" Beralih kepada Ye Fan yang mengingat kembali masa lalunya sembari dia berkata, "Jika aku mengingat dengan benar, Jiksu yang akan memenangkan pertarungan kali ini. Untuk mengembangkan garis keturunan naganya, Jiksu bahkan menghancurkan sebuah sekte kecil. Kalau tidak salah sekte itu bernama Sekte Hongmeng. Pantas saja aku belum pernah mendengar namanya di kehidupanku sebelumnya. Ternyata dia telah menghilang sebelum dia terekspos ke dunia." Gumam Ye Fan sembari menatap Master Xiao, beralih kembali ke dalam pertarung. Terlihat Sima Ren yang merasa cukup kesulitan ketika menahan energi yang begitu dahsyat itu sehingga membuatnya bergumam. "Energi api ini benar-benar bisa membakar kekuatan spiritual pelindungku. Aku sudah lama mendengar jika keluarga kerajaan Longyan memiliki garis keturunan naga kuno. Dilihat dari energinya mungkin garis keturunan naganya telah aktif. Jika itu berhubungan dengan nadi mungkin aku bisa mengatasinya. Aku telah menyembunyikan hal ini sejak lama. Dan aku pikir keturunan naga tidak lebih hanya sebatas itu." Gumam Sima Ren sembari mengeluarkan sebuah senjata spiritual miliknya. Dan kini terlihat energi yang menutupi tubuh Jiksu secara perlahan mulai menghilang. Sehingga kini memperlihatkan wujud Jiksu di sebagian tubuhnya telah berubah menjadi tubuh seekor naga dengan kekuatan yang sangatlah mendominasi. Namun di saat bersamaan Jiksu dikejutkan dengan senjata spiritual milik Sima Ren yang dengan cepat telah berada di belakangnya. Dan di saat itu juga senjata spiritual itu aktif sehingga mengeluarkan banyak sekali monster dan langsung menangkap tubuh Jiksu yang membuat Jiksu merasa sangat terkejut karenanya. Dan ketika melihatnya Sima Ren berkata, "Ini adalah senjata spiritual pengekang yang diberikan oleh Kaisar Pengadilan Abadi kepadaku." Dan dengan sangat kesal Jiksu berkata, "Ternyata kau patuh dengan Kaisar Peri itu. Kau memang dilahirkan hanya pantas sebagai seorang pelayan." Dan kini Jiksu masih bersusah payah untuk melepaskan puluhan monster yang mengekang tubuhnya dengan sangat kuat. Sembari tersenyum tipis Sima Ren berkata, "Menurutku tubuh nagamu tidak akan mungkin bisa bertahan lama. Mungkinkah yang kau makan tadi adalah pil pemakan jiwa yang dikonsumsi oleh klan iblis untuk memadatkan garis keturunan mereka? Monster memadatkan garis keturunan mereka dengan memakan klan mereka sendiri. Dan pil pemakan jiwa memungkinkan mereka untuk mempercepat penyerapan kekuatan dari klan mereka sendiri. Meskipun manusia dapat menggunakan metode ini, tapi mereka tidak akan dapat berubah sepenuhnya, dan mereka hanya bisa menjarah dari orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Aku tahu jika kau tidak akan mampu untuk mempertahankan kekuatanmu ini terlalu lama," ucap Sima Ren sembari menatap Jiksu. Namun Jiksu malah tersenyum sembari dia berkata, "Sima Ren, tebakanmu cukup bagus. Jika bukan karena ketidakmampuan keluarga Zhao, saat ini seharusnya aku sudah mendapatkan kekuatan dari klan Phoenix yang berada di tubuh Zhao Xuan."
untuk menyelesaikan transformasi garis keturunan dan meraih tubuh Dewa Naga sejati. Lalu Jigsu membuka sebuah portal dan memasukkan salah satu tangannya ke dalam portal itu. Sehingga saat ini sebuah tangan yang sangat besar keluar dari dalam portal di tempat Putri Yilan berada. Dan di saat itu juga Jigsu menangkap Putri Yilan sehingga membuatnya berteriak meminta tolong agar dia dilepaskan. Di sisi Sima Ren juga sangat terkejut karena dia tidak mengira jika Jigsu akan menggunakan putri kandungnya untuk memperkuat garis keturunannya. Dan kini Putri Yilan telah dibawa memasuki portal dan sampai di hadapan ayahnya sehingga membuatnya berkata, "Ayah, apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Tolong lepaskanlah aku ayah." Namun Jigsu sama sekali tidak memperdulikannya sehingga membuat Putri Yilan berteriak dengan penuh kesakitan. Dan dengan tersenyum tipis Jigsu berkata, "Jangan takut putriku. Jika kau menghilang karena membantuku, kau akan menjadi putriku yang paling aku banggakan. Karena aku adalah orang yang ingin menyatukan pengadilan abadi dan kerajaan suci dan orang yang juga akan menjadi sang kaisar abadi. Jadi setiap orang harus membantuku untuk membuka jalan." Sembari menyiapkan teknik, Sima Ren berkata, "Tidak heran jika kaisar abadi mengirimku untuk melemahkan kekuatanmu. Menurutku kau sudah sangat tidak waras." Setelah menyerap seluruh garis keturunan di tubuh Putri Yilan, Jigsu melepaskannya sembari berkata, "Jika hanya dengan kemampuanmu, aku pikir semua orang yang berada di tempat ini akan segera menghilang. Sima Ren, ketika melawanku, apakah kau pernah memikirkan jika akhir ceritamu akan berakhir di tanganku?" Dan di saat itu juga, Jigsu yang telah terlepas dari jeratan para monster, mengerahkan tangan besarnya untuk menangkap Sima Ren. Dan di saat bersamaan Sima Ren juga mengarahkan energinya untuk menyerang Jigsu. Namun kini terlihat Sima Ren berhasil ditangkap oleh Jigsu yang membuatnya cukup terkejut. Tapi Jigsu juga dibuat terkejut dengan teknik api yang dikeluarkan Sima Ren mulai menjalar pada tangannya. Sehingga membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan karena tangannya saat ini terasa seperti sedang tersayat-sayat. Yang membuat genggamannya pada tubuh Sima Ren terlepas. Sehingga dimanfaatkan oleh Sima Ren untuk mencoba mengambil jarak darinya. Di sisi Master Xiao terlihat hanya tertegun ketika melihat pertarungan itu sembari dia bergumam, "Aku merasa ringkat kultivasi Jigsu terus bergelombang mengikuti energinya." Sembari menatap tangannya yang terluka Jigsu bergumam, "Garis keturunan Yilan tidak cukup untuk membantuku. Aku memang harus mendapatkan garis keturunan Phoenix untuk membuatku menyempurnakan garis keturunanku." Dan di saat itu juga Jigsu berteriak dengan sangat keras memanggil putra pertamanya yaitu Jigsuan untuk membawakan garis keturunan Phoenix kepadanya. Yang membuat Master Xiao sangat terkejut karena dia merasa jika senior Zhao Xuan sedang berada dalam bahaya. Dan di saat itu juga Master Xiao segera melesat pergi dari tempat itu dan menuju ke Sekte Hongmeng. Sembari dia meminta semua orang yang berada di sana untuk berhati-hati dan menunggunya kembali. Kemudian kini beralih ke Sekte Hongmeng yang terlihat dilindungi oleh sebuah formasi penghalang. Dan saat ini terlihat Jigsuan beserta banyak sekali prajuritnya mencoba untuk menerobos masuk ke dalam Sekte Hongmeng sembari dia berkata, "Cepat segeralah serahkan pemimpin kalian kepada kami jika kalian ingin sekte ini selamat." Sembari menunjuk Jigsuan, Zinu berkata, "Jika kau menginginkan pemimpin kami, meskipun kau berusaha sekuat yang kau mampu, kami tidak akan membiarkannya begitu saja." Setelah mendengarkan perkataan Zinu, Jigsuan memerintahkan bawahannya untuk melancarkan serangan energi dari formasi yang telah mereka ciptakan. Sehingga serangan itu dapat mengguncang formasi penghalang yang melindungi Sekte Hongmeng. Meskipun begitu Zinu tetap meminta seluruh murid dari Sekte Hongmeng mempertahankan formasi penghalang itu dengan sekuat tenaga mereka. Dan ketika merasa serangannya akan berhasil menembus pertahan itu, Jigsuan tersenyum bengis sembari dia berkata, "Kali ini pertahan itu benar-benar akan segera hancur." Karena merasa semakin membahayakan semua orang yang berada di dalam sekte, Zhao Xuan berniat untuk menemui Jigsuan yang membuat Sumuhan dan Zinu merasa khawatir dan mereka meminta agar menunggu Master Xiao lebih dulu. Namun tetap saja Zhao Xuan berjalan maju sembari dia berkata, "Raja Long Yankan yang mengirimu ke tempat ini, selama aku kembali bersamamu. Maukah kau melepaskan Sekte Hongmeng ini?" Yang seketika itu membuat Zinu dan juga Sumuhan merasa sangat terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Zhao Xuan. Lalu Zhao Xuan lanjut berkata, "Tapi jika kau berani menyakiti mereka, aku tidak akan segan untuk menghilangkanmu."
Sembari bertepuk tangan Jixuan berkata, "Kau memanglah wanita yang sangat bertanggung jawab." Di sisi Zinu dan Sumuhan masih mencoba menghentikan Zhao Xuan agar dia tidak pergi. Namun Zhao Xuan tetap berjalan maju sembari meminta mereka agar tidak merasa khawatir kepadanya. Dan dia meminta agar mereka menunggu hingga Master Xiao kembali. Namun ketika Zhao Xuan berjalan melewati Jixuan, terlihat Jixuan yang tersenyum bengis sembari menyiapkan sebuah energi di tangannya. Dan di saat itu juga Jixuan menggenggam tubuh Zhao Xuan menggunakan tangannya. Yang membuat Zhao Xuan merasa cukup terkejut karenanya. Sembari mendekatkan tubuhnya Jixuan berkata, "Jika aku menyerahkanmu kepada ayahku, dia akan langsung menyerap garis keturunan Phoenixmu untuk membantunya mendapatkan garis keturunan naga yang sempurna. Tapi jika dengan semua itu dia masih belum dapat membentuk tubuh naganya, dapat dipastikan dia juga akan mengorbankan diriku. Jadi daripada aku menyerahkanmu kepadanya, lebih baik aku menggunakan garis keturunan Phoenixmu sekarang juga. Dan saat garis keturunan nagaku telah berkembang sepenuhnya, aku pasti akan membantumu untuk menghilangkan orang tua itu." Teriak Jixuan sembari tertawa dengan sangat lebar, setelah mendengar perkataan Jixuan. Zinu merasa sangat marah dan mencoba untuk menyerang Jixuan menggunakan pedangnya. Namun secara tiba-tiba sebuah tebasan pedang mengarah kepada tangan Jixuan yang menggenggam tubuh Zhao Xuan. Sehingga membuat Jixuan berteriak dengan sangat kesakitan. Sembari mengacungkan pedangnya, Zhao Xuan bergumam, "Garis keturunan Phoenix, meskipun aku tidak mengetahui dari mana datangnya kabar ini. Tapi sekarang aku mengetahui alasan dari Jixu yang menginginkanku untuk memasuki istana. Kekuatannya saat ini lebih tinggi dariku. Aku khawatir tidak dapat menandinginya. Tapi aku telah berlatih cukup lama dengan menggunakan energi ungu Hongmeng. Jadi aku harus memanfaatkan peluang ini untuk menghancurkannya dalam satu serangan." Dan di saat itu juga Zhao Xuan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Jixuan yang tengah kesakitan. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang menahan serangan pedang Zhao Xuan sehingga membuatnya sangatlah terkejut. Bahkan sampai membuat Zhao Xuan terdorong mundur ke belakang dan dia pun bertanya-tanya tentang siapa yang telah menahan serangannya. Dan ternyata seseorang yang telah menyelamatkan Jixuan adalah penjaga berjubah hitam. Meskipun begitu terlihat pedang yang digunakannya untuk menahan serangan Zhao Xuan telah hancur berkeping-keping. Dan dengan sangat marah Jixuan segera memerintahkan penjaga berjubah hitam untuk segera menghilangkan Zhao Xuan karena telah berani melukai lengannya. Sembari menyiapkan pedangnya penjaga berjubah hitam itu berkata, "Aku tidak bisa mematuhi perintahmu, karena sang raja hanya memerintahkan kita untuk menangkapnya hidup-hidup karena dia ingin menggunakan garis keturunan Phoenix yang berada di dalam tubuh wanita itu." Yang seketika itu membuat Jixuan merasa sangat kesal sembari dia bergumam, "Penjaga ini bahkan tidak mau memenuhi perintahku." Beralih kepada Zhao Xuan yang merasa cukup khawatir karena sebagian energi yang dikumpulkannya selama ini telah digunakan untuk serangan yang tadi. Namun di saat bersamaan dengan dipenuhi energi, penjaga berjubah hitam itu mengarahkan pedangnya untuk menyerang Zhao Xuan. Sehingga membuat Zhao Xuan sangat terkejut dan tidak mampu melakukan apa-apa sembari dia bergumam, "Apakah ini adalah akhir dari hidupku?" Namun di saat itu juga Master Xiao telah datang di hadapan Zhao Xuan dengan mengarahkan pedangnya untuk menahan serangan pedang yang dilancarkan oleh penjaga berjubah hitam, sehingga membuat penjaga berjubah hitam itu mengambil jarak mundur ke belakang, dan kini terlihat setelah beradu pedang dengan Master Xiao, seluruh tubuh dari penjaga berjubah hitam itu bergetar hebat hingga membuatnya berkeringat dingin di seluruh tubuhnya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.